Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini tetap kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab translasi, khususnya baru di bagian awal, yaitu bagian ros garis berarah. Ini sifat yang selanjutnya setelah diberikan beberapa atau mungkin 2 atau 3 ya, 2 mungkin ya sifat di video sebelumnya. Sifat kali ini itu menyangkut bahwa adanya titik yang mengakibatkan AB ekuivalen dengan suatu titik yang dari P itu harus tunggal. Jadi bisa dikatakan sifat ketunggalan di ros garis berarah, sifat ketunggalan titik. Di sini bunyinya seperti ini. Jika diketahui ruas garis berarah AB dan sebuah titik P, maka ada titik Q tunggal sehingga PQ nanti itu adalah ruas garis berarah yang ekuivalen dengan AB. PQ ruas garis berarah yang ekuivalen dengan AB. Jadi kalau kita bayangkan, saya ulangi dulu yang di atas gambarnya. Ini misalnya ada AB sini A, sini B. Kemudian ada P sembarang tempatnya, bisa di sini, bisa di mana saja. Katanya pasti hanya ada satu garis berarah PQ, sehingga ini mereka ekuivalen nanti, atau AB nanti adalah garis berarah yang ekuivalen dengan PQ. Saya kira ini cukup jelas karena di sini dikatakan AB harus ekuivalen atau PQ harus ekuivalen dengan AB. Tentu A dengan yang kita perhatikan dari gambar kan biasanya sama-sama pangkal itu ya harus searah dengan sama-sama ujungnya, maka ini pasti nantinya kalau kita bayangkan secara gambar ini pastinya nanti dapat seperti ini. Sehingga bisa dibayangkan bahwa memang tunggal secara gambarnya saja. Ini kita belum buktikan, kita baru lihat-lihat saja. Ini tidak mungkin kita bisa temukan dua garis atau garis berarah seperti ini yang ekuivalen. Sekarang setelah kita memahami ilustrasinya seperti ini, jadi di sini nanti Q-nya nanti di sini. Kita akan coba mengerjakan secara buktinya seperti apa. Kita mulai dengan melihat buktinya. Di sini misalnya kita punya R titik tengah BP. Jadi kita punya R titik tengah BP. Mengapa? Karena kita mau arahkan ini PQ ekuivalen dengan AB. Perlu diingat definisi PQ ekuivalen dengan AB itu kan terdapat atau ada setengah putaran dengan pusat apalah begitu. Katakanlah R di sini sesuai dengan bukti nanti R, sehingga SR mungkin di sini dia pakai SRA ya. SRA itu nanti mesti sama dengan Q, di mana R itu titik tengah dari BP, ros garis BP. Ini kan definisi dari dua garis ros garis berarah yang saling ekuivalen. Jadi target kita adalah ini. Kalau begitu kita mesti menemukan R dulu supaya bisa dibentuk setengah putarannya. Ternyata di sini titik yang diketahui kan hanya ada titik A, B, dan P. Titik A, B, dan P ini, titik A, B, dan P. Kira-kira kalau kita perhatikan dari gambar, cocoknya itu yang mana diambil titik tengahnya R? Ternyata kalau kita ambil AP kan tidak mencocoki dengan definisi, karena di definisi itu diambil selalu bentuknya menyilang. Jadi yang satu diambil di pangkal, yang satu diambil di ujung, sebagaimana definisi sebelumnya. Berarti kalau begitu P nanti ini kan jadi pangkal, berarti kita pasangkan dengan yang ujung. Berarti misalkan atau andaikan R adalah titik tengah dari BP. Di sini titik tengahnya BP, berarti ini ya titik tengah BP. Seperti itu kita mulai buktinya. Kemudian kita ambil Q nanti ini adalah setengah putaran dengan pusat putaran R. Itu adalah peta dari A. Berarti kalau begitu kita katakan SRA itu adalah Q-nya nanti. Berarti lakukan setengah putaran terhadap A. Kita buat setengah putarannya misalnya seperti ini. Berarti setengah putaran ini R-nya, berarti setengah putarannya berarti ke sana ya, setengah putaran. Aturannya setengah putaran itu diingat, ini harus sama panjang nanti. Ini sama panjang dengan yang ini. Berarti inilah Q-nya. Kita bisa tuliskan sekarang ini sebagai Q yang dimaksud. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa nanti ini AB ini pasti ini ekuivalen dengan PQ. Mengapa? Karena R ini titik tengah dari BP, kemudian
Juga berlaku SR. SRA itu adalah siki sesuai dengan definisi ekivalensi. Nah, tinggal ditunjukkan di sini ini ketunggalannya. Bagaimana melihat ketunggalannya? Berikut ini diberikan untuk bukti ketunggalannya. Jadi di sini sudah selesai untuk keberadaannya atau keberadaannya si titik Q itu. Di sini tinggal ketunggalannya. Sekarang kita misalkan ada titik lain, katakanlah T. Kita akan cek ada, katakanlah SRA itu bisa T juga nilainya. Berarti SRA kita misalkan T. Tadinya kan SRA adalah Q. Kita misalkan T. Karena R adalah titik tengah dari BP, dan kemudian kita lihat peta dari A, SR itu tunggal. Ini yang jadi tanda tanya. Kira-kira kenapa bisa petanya A itu tunggal? Di sini kita ingat setengah putaran itu adalah transformasi. Bentuk transformasi itu dia harus fungsi yang bijektif. Kalau dia harus fungsi yang bijektif, maka suatu titik itu ketika dipetakan menurut definisi fungsi harus tunggal petanya. Berarti kalau begitu SRA harus tunggal. Kalau harus tunggal berarti T harus sama dengan Q. Itu alasannya. Dari sini kita bisa temukan atau kita bisa simpulkan bahwa betul ada titik Q yang tunggal sehingga PQ itu ekivalen ros garis berarah yang ekivalen dengan ros garis berarah AB. Saya kira cukup jelas untuk bukti ini. Berikutnya kita lihat akibat yang bisa muncul dari teorema di atas. Jadi ini bisa juga dibuktikan nantinya, tapi ini merupakan kelanjutan dari teorema sebelumnya. Akibat yang pertama, di sini dibahas yang bentuknya analitik. Jadi koordinatnya diketahui. Katakanlah kita punya titik P1, P2 dan P3, titik yang diketahui. Maka menurut teorema sebelumnya kan pastinya ada satu titik dan tepat satu titik, sehingga nanti P3 ke titik tersebut yang satu titik tadi itu membentuk ros garis berarah yang ekivalen. Jadi di sini lupa sepertinya. Ini ekivalen di sini kasih titik. Sama dengan berada titiknya di atas. Itu namanya ekivalen ros garis berarah. Dan di sini sudah ditentukan karena dia pakai koordinat, sudah ditentukan jawabannya atau titik P yang dimaksud ini. Jadi teoremanya menjadi seperti ini. Jika P1, P2, P3 masing-masing memiliki koordinat yang diketahui, maka pasti juga bisa diketahui koordinat P sedemikian sehingga, dan itu juga tunggal, sedemikian sehingga ros garis berarah P3P itu ekivalen dengan ros garis berarah P1P2. Nah, silahkan dicoba untuk membuktikan yang ini. Ini tidak terlalu ribet, cukup gunakan persamaan garis. Kalau sudah bisa di geometri analitik datar yang persamaan garis, paling dipakai itu titik potong. Ini kemungkinan caranya, yang bisa jadi mungkin yang lain lebih mudah. Ini saya coba menebak-nebak, tapi ini tidak terlalu sulit sepertinya. Karena kan kita punya konsep bahwa ros garis berarah itu ya nanti sejajar garisnya kalau dia ekivalensi. Berdasarkan teorema yang melibatkan penjajar genjang tadinya kan seperti itu. Berarti pasti sejajar. Dari situ nanti akan mudah. Selanjutnya ada akibat yang kedua. Akibat yang kedua ini di sini dikatakan kita punya 4 titik, yaitu P1, P2, P3 dan P4. Maka di sini dikatakan ini yang diketahui dulu, kita punya 4 titik. Di sini dikatakan P1 P2 itu ekivalen dengan P3 P4. Di sini maksudnya ros garis berarah. Jika dan hanya jika X2 kurang X1 sama dengan X4 kurang X3 dan Y2 kurang Y1 sama dengan Y4 kurang Y3. Nah, ini bisa dijabarkan dari atas. Ini bisa langsung ketemu di atas. Bisa langsung dilihat sifat-sifatnya dengan cara misalkan saja terlebih dahulu. Misalkan saja P4-nya adalah simbolnya itu tadi X4, Y4. Kemudian kenakan ke rumus-rumus yang mungkin diperoleh di sini nanti, atau bisa dikenakan ke rumus ini. Ini nanti harus sama dengan X4, yang ini harus sama dengan Y4. Dari sini nanti ketemu sifatnya bahwa harus seperti ini. X2 kurang X1 harus sama dengan X4 kurang X3. Ini kelihatan kan ini. X3 tambah X2 kurang X1 mesti sama dengan X4. Jadi diperoleh nanti X2 kurang X1 ini harus sama dengan X2 kurang X1. Ini kan akibat dari di atasnya. Itu harus sama dengan X4 kurang X3. Saya kira cukup jelas ini, apalagi akibat kedua. Tinggal diuji-uji yang akibat 1 itu tidak terlalu sulit juga sih sebenarnya. Kemudian ada konsep terakhir yang diperkenalkan terkait dengan garis berarah ini.
yaitu perkaliannya dengan skalar. Nah, di sini andaikan kita punya AB ros garis berarah dan kita misalkan punya bilangan real K, maka kalau kita punya K-nya itu positif lebih dari 0, maka K dikali ros garis berarah AB adalah suatu ros garis berarah AP dengan catatan AP ini sama dengan K dikali ini vektor ya, sini vektor AB jadinya. Atau kita katakan apa ya di situ? K kalinya AB ya, nanti diperjelas atau bagaimana ya. Intinya seperti ini, kita punya AB, ini A, ini B, kemudian katakanlah K nya kita punya K nya 2, berarti katanya nanti jawabannya adalah AP, di mana P itu 2 kali dari AB, 2 kali dari AB, di mana P nya ini adalah berada di sinar AB, P nya adalah di sinar AB. Berarti kalau begitu sinar AB itu kan diperpanjang lagi ini ke sana. Nah, 2 kalinya berarti di sini. Inilah P nya. Untuk konsep yang negatif tinggal arahnya begini. Kalau di sini A, di sini B, negatifnya itu ke sana. Kalau 2 berarti buat 2 kali panjangnya di sini. Ini 1 kali. Ini P nya. Ini kalau K nya itu minus 2. Seperti itu untuk konsep ini. Oh iya, jadi di sini kita tadi tidak vektor di sini sepertinya. Ini bukan bicara vektor ini. Kalau merujuk ke yang di bawahnya, dia tetap konsepnya garis berarah. Nih. Ros garis berarah di sini simbolnya tetap. K dikali ros garis AB-nya. Nah, ini tinggal diperhatikan panjangnya nanti yang berbeda. Seperti itu, atau bahkan bisa berubah arahnya kalau K-nya negatif. Dan kalau K-nya antara 1 dengan 0 berarti hasilnya nanti itu perkalian dengan skalar akan menjadi lebih pendek. Ya mirip lah kalau kita bayangkan vektor lah. Bisa dikatakan seperti vektor karena memang ini kan garis berarah, kan bahasa lainnya biasa dikatakan juga ya bisa dikatakan vektor sih sebenarnya ros garis berarah seperti itu.